Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan coba kembali untuk pertemuan selanjutnya, atau pertemuan yang kedua. Kita akan coba untuk mempraktekkan bagaimana cara uji analisis bivariat menggunakan uji dependent sample test atau virus sample test ya, di mana uji dependent sample test ini yaitu jenis uji statistik yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata ya dua grup yang saling berpasangan atau kelompok yang berpasangan gitu ya. Artinya pada virus sample test ingin kita melihat apakah ada perbedaan atau pengaruh sebelum dan sesudah diberikan intervensi pada variabel penelitian kita. Ya, ini kita coba praktekkan. Sekarang kita akan coba mempraktekkan bagaimana kesiapan responden sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Yaitu intervensi yang diberikan di sini adalah edukasi, yaitu kita memberikan penyuluhan kepada responden. Sebelum diberikan penyuluhan, kita ukur dulu nilai V-nya atau kesiapan sebelumnya, kemudian diberikan intervensi. Setelah itu kita ukur kembali, yaitu POS-nya sebagai nilai POS kesiapan setelah diberikan intervensi. Ya. Nah, adapun yang perlu kita perhatikan untuk uji virus sample test, tentu ada asumsi yang harus dipenuhi. Atau ada syarat yang harus kita penuhi baru kita bisa menggunakan uji virus sample test. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah skalanya. Ya, skalanya bahwa pada penelitian ini menggunakan skala numerik ya yang secara berulang-ulang pengukurannya sebanyak 2 kali. Ya, pengukurannya 2 kali sebelum dan sesudah. Ya, itu kemudian tentu berasal dari kelompok berpasangan. Ya, kelompok berpasangan. Ya, kemudian harus berdistribusi normal, dan berdistribusi homogen. Ya, harus normal dan homogen. Itu syarat untuk bisa kita menggunakan independent sample test. Nah, untuk misalnya tidak memenuhi syarat, tidak normal dan tidak homogen, uji alternatif yang bisa kita gunakan adalah uji Wilcoxon, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana mempraktekkan uji virus sample test. Untuk penelitian ini kita anggap sudah normal dan homogen. Kemudian juga skala ukurnya skala numerik ya teman-teman. Baik, sekarang yang pertama perlu diperhatikan, kita harus menyiapkan master tabel. Ini adalah master tabelnya yang sudah kita input sesuai dengan hasil dari jawaban-jawaban yang sudah diisi oleh responden kita. Ini sudah, master tabelnya sudah dibikin. Sekarang kita lanjut ke tahapan input data. Ya, silakan dibuka SPSS-nya. Ini saya buka SPSS baru ya, sebentar. New data. Ya, ini saya sudah buka SPSS baru, masih kosong. Oke, tahapan pertama seperti biasa kita buka variable view. Silakan diisi apa namanya, pre ya, ini hasil pre kesiapan karena variabel kita adalah kesiapan. Kemudian kita isi cost ya, atau hasil setelah diberikan intervensi kesiapannya. Oke, seperti biasa ini kasih 0, ini juga dikasih 0. Baik. Setelah itu ini seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Ini seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Ini kita bisa delete, di blok kemudian di delete. Baik, selanjutnya kita masuk ke data view.
Ini di var-nya kita sudah cantumkan nama ya sesuai dengan variabel penelitian kita. Ini sudah ada. Silakan di copy paste datanya hasil free. Ini ada 2 sheet ya teman-teman. Ini saya sudah bikin di 2 sheet, sheet pre dan sheet post. Ya. Ini hasil pengukuran sebelum dan hasil pengukuran setelah. Silakan kita copy. Sebentar, ini ketutup. Oke, kesiapan. Ini di blok, kesiapannya di blok, kesiapannya. Ini responden kita ada 42 responden ya teman-teman, ada 42 responden. Ini kita blok seperti biasa, kemudian kita copy, dipindahkan ke hasil pre. Oke, sudah terisi 42 responden. Untuk postnya juga sama ya teman-teman, hasil kesiapan kita copy, kemudian kita blok. Pindahkan ke data variabel kesiapan. Ya, dipastikan ketika kita mau paste di angka 1 ya teman-teman. Kadang nanti kalau tidak di angka 1 bisa tidak sama jumlah respondennya. Nah, kita pastikan bahwa jumlah responden kita 42. Oke, di var sudah terisi, datanya sudah kita input, pre dan postnya sudah terinput. Oke, tahapan selanjutnya untuk uji virus sample test ini adalah yang pertama, klik analyze ya, klik analyze, kemudian kita masuk di compartment ya, compartment. Oke, kemudian di situ ada virus sample test ya, virus sample test diklik. Oke, ini pre dipindahkan, kemudian post juga dipindahkan. Ya, tinggal di oke. Ya, ini kalau dipindahkan tinggal di oke. Ya, ini apa namanya hasil dari pengolahan data. Ya, teman-teman, ini hasil pengolahan data. Ada penelitian kita untuk uji virus sample test. Sebentar. Oke. Maaf ya, saya geser ini dulu. Ini agak ketutup. Sebentar. Oke. Ya. Ini hasilnya sudah kita dapatkan hasil dari uji virus sample test. Ya, ini adalah nilai re rata-ratanya ya untuk pre dan post. Re rata-ratanya 18,79 sampai dengan 49 sampai dengan 9,4321. Ini rata-ratanya ya. Ini rata-ratanya pre dan postnya. Oke, kemudian ini hasil ya, hasil uji virus sample test ya, untuk bahwa terdapat pengaruh sebelum dan setelah diberikan intervensi ya, di mana nilai signifikannya adalah 0,004 kurang dari 0,05 ya. Ini pengaruhnya signifikan antara sebelum dan setelah diberikan intervensi. Perubahan kesiapan sebelum dan setelah diberikan intervensi, kesiapannya signifikan pengaruhnya. Ini nilai signifikannya di sini kita lihat di sig to Thailand 0,004. Itu adalah hasil penelitian kita. Ya, teman-teman, sekilas seperti itu langkah-langkah atau cara-cara kita untuk melakukan uji virus sample test. Ya, caranya sederhana. Silakan bisa diulang kembali jika
lupa atau ingin mencoba kembali bagaimana cara uji fire sambil test, silakan diulang kembali videonya untuk bisa kita melatih bagaimana cara untuk uji fire sample test untuk mencari tahu apakah ada pengaruh pengukuran sebelum dan pengukuran setelah diberikan perlakuan kepada penelitian kita. Oke, terima kasih dari saya. Kita cukupkan.